Tarsisius yang masih muda berumur 10 tahun ini tercatat hidup di Italia, Roma, pada masa pemerintahan Kaisar Valerianus, di abad ketiga. Pada masa itu adalah masa di mana banyak penganiayaan bagi umat Kristiani. Sehingga umat Kristiani saat itu dalam melakukan perjamuan kudus bersama para imam. Ia adalah seorang Kristiani yang juga seorang pelayan altar. Harus tersembunyi dari orang-orang Romawi yang benci kepada mereka. Suatu pagi ketika Tarsisius hendak mengikuti misa tersebut, di sebuah katakombe dari sebuah makam bawah tanah yang dijadikan kapel. Kemartiran Tarsisius ini diawali dari sebuah cerita kebiasaan misa yang biasa dilakukan setiap pagi oleh umat Kristiani di sebuah tempat tersembunyi. Ia mengetuk sebuah dinding batu sambil melihat sekeliling memastikan ia masuk dengan aman ke katakombe tersebut. Setelah aman ia masuk berjalan dan merangkak untuk misa dan bertemu dengan banyak umat Kristiani yang berdoa di sana. Sesampainya ia di sana dan berkumpul, muncullah seorang imam yang bersama-sama dengan mereka merayakan perjamuan Ekaristi. Di saat perjamuan itu, setiap kali imam mengucapkan konsekrasi, makanlah dan minumlah, inilah tubuhku, inilah darahku. Tarsisius merasa begitu damai, dan merasa begitu bahagia menerima hosti yang merupakan tubuh Kristus sendiri dalam perjamuan tersebut. Ada sebuah kebiasaan setelah misa, imam tersebut memberikan sebuah semangat pada para pengikutnya untuk menghidupi iman bahwa hosti kudus adalah sebuah kerinduan akan perjumpaan dengan Kristus sendiri. Dan kerinduan ini juga didambakan oleh para tahanan Kristiani yang berada di penjara sebelum menerima ajalnya. Sang imam menyerukan, kita sama seperti saudara-saudara kita yang rela mati demi iman akan Tuhan yang bangkit. Saat ini mereka sedang dalam penjara. Besok, mereka akan dilemparkan ke tengah singa lapar. Mereka hanya berharap agar sebelum mati di mulut singa-singa lapar itu, mereka menerima santapan kekal. Tubuh Tuhan yang Maha Kudus. Siapakah yang rela ke penjara mengantar hosti kudus ini? Mendengarkan hal itu, umat Kristiani yang saat itu mengikuti misa saling memandang ketakutan. Mereka mengkhawatirkan kalau sang imam sendiri yang akan menghantar hosti itu untuk para tawanan di penjara. Salah satu dari umat berkata, "Pastor, Anda tak boleh pergi. Pastor pasti ditangkap." Dari umat lain yang juga seorang serdadu Roma yang baru saja bertobat dan menjadi Kristiani, menawarkan diri untuk melakukan tugas itu. Namun juga dilarang karena pasti serdadu tersebut sedang dalam pencarian sebagai serdadu yang memihak pada musuh. Melihat situasi tersebut, seorang lelaki muda belia yaitu Tarsisius mencoba mengambil tugas tersebut. Tanpa bersuara, Tarsisius menganggukkan kepala kepada ibunya, yang menandakan bahwa ia ingin mengambil tugas tersebut. Dan ibunya pun mengerti apa yang dimaksudkan Tarsisius. Tarsisius berdiri dan berkata, "Pastor, biarkan aku ke sana membawa tubuh Kristus untuk saudara-saudara kita." Pastor menggeleng, "Engkau masih terlalu kecil. Kalau serdadu Romawi menangkapmu, apa yang akan kau perbuat?" Walaupun dijawab oleh pastor tersebut seperti itu, Tarsisius mencoba meyakinkannya, "Percayalah, Pastor. Saya akan berhati-hati dan menjaga Ekaristi Maha Kudus ini supaya tiba dengan selamat." Mendengar jawaban itu dan sebuah keberanian yang nampak dalam diri Tarsisius, akhirnya sang pastor memberikan tugas itu kepada Tarsisius. Ia membungkus sakramen Maha Kudus dan memberikannya kepadanya. Perjalanan mengantar Ekaristi Kudus tersebut dimulainya, dan tanpa diketahui Tarsisius, mantan tentara Romawi yang baru saja bertobat tadi mengikuti dan mengawasi dari jauh di belakangnya. Pertama saat ia melewati tentara Romawi, dan bisa dilalui dengan mudah dan selamat. Selanjutnya, kejadian yang tak terduga adalah saat melewati sebuah lapangan dan bertemu dengan teman-teman sebayanya.
Mereka mengajaknya untuk bermain bersama, namun Tarsisius menolaknya, karena sedang mengemban tugas membawa Ekaristi Kudus. Mereka terus memaksa, dan Tarsisius tetap menolaknya. Teman-temannya sangat heran dengan Tarsisius, mereka mengerumuni Tarsisius. Semakin teman-temannya ingin melihatnya, semakin kuat pula Tarsisius memegang dan melindungi apa yang dibawanya itu. Bahkan sampai Tarsisius terjatuh di tanah. Dan ketika mereka melihat Tarsisius memegang sesuatu di tangannya, mereka mencoba memegang tangan Tarsisius dan ingin melihat apa yang dibawanya. Mereka begitu geram dan brutal sampai akhirnya merajam Tarsisius dengan melemparinya dengan batu berkali-kali, bahkan sampai tak sadarkan diri. Anak-anak itu begitu terlihat kesal melihat Tarsisius yang dengan kuat mempertahankan apa yang dipegangnya. Mereka terus memaksa dan berkata, "Ayo kita buktikan siapa yang paling kuat." Anak-anak itu lari terbirit-birit. Ia lalu menggendong Tarsisius yang sudah tak sadarkan diri dan memanggilnya, "Tarsisius, Tarsisius." Tarsisius membuka matanya yang memar dan berkata pelan, "Tubuh Kristus masih di tanganku." Setelah mengatakan itu, Tarsisius menutup matanya. Saat itu, Tarsisius langsung dibawa menuju ke katakombe, namun sebelum sampai, ia sudah meninggal dalam perjalanan tersebut. Awalnya Tarsisius dimakamkan di katakomba San Kalisto, tetapi kini sisa peninggalannya berada di gereja San Silvestro di Capite di Roma.